pick ketiga dari Alter Ego. Akankah ada Ruby atau bahkan Terizla kembali? Karena kalau ngeliat dari Terizla untuk Nino ini juga begitu luar biasa bagusnya. Tapi Zaz terlebih dahulu. Dan tapi sini mungkin bandnya bakal ke arah Valentina. Oh iya, ada Zaz yang dipakai sekarang. Dan Zaz yang muncul bisa jadi untuk counternya semisal lah Valentina. Bisa di ban, jadi tidak akan ada dua dominator yang muncul ya. Dan juga dua dominator ini kan memang cukup berbahaya. Tapi hero pegangan yang bisa dimainkan oleh Gig melihat hal ini adalah Faramis. Nah, gak kelihatan nih Faramis. Aboy, kita tahu bagaimana juga perfect timingnya, Yes. agresifnya juga. Mahal sih itu sekarang. Ben mahal sih, tapi kalau Kenapa? Kenapa? Napas dulu, napas dulu. Sabar. Sabar, napas dulu, napas dulu. Sabar. Napas dulu, keselekan lo. gua kualat sama Omawa. Keselekan lo. Gua ngerjain Omawa kualat gua. Langsung dibayar konten sama malaikat. Oke, tapi Terizla di band, tapi ada komen nih dari REKT. Sang coach kita sekarang, perombakan AE sudah kami lakukan bareng-bareng. Biar hasil yang membuktikan pasti season ini kita akan hebat. Ya. Ada keyakinan tersendiri nih. Jujur, gue setuju sih. Pertama adalah dia ngambil 1 poin dari Geek Fam yang lagi super power tadi aja. Itu udah membuktikan gak sih? Mereka adalah tim yang harus diwaspadai. Waduh. Wah. Oke, tapi tanpa Faramis. Nah ini Faramis tadi. Iya. Karena Faramis bisa kan untuk nahan High middle loss. kill-nya dan tanpa high loss juga. Oke. Oh ini berarti Nino pakai hero lain dong. Nah ini kan Ya. pertama tadi udah Halos, kedua ada Terizla. Yang tadi mau pakai Ruby ya kan. Bisa. Bisa. Romer ini juga masih ada Idit. Oke ya, ada Idit Aha. kalau mau dipakai. Atau Iditnya bahkan bisa dipakai flex lah. Flex Oke. buat Idit. Oke. Atau Owen dengan Chow. Nah itu dia hero kesukaannya Iya, juga hero ya. kesukaan kan. Pada zaman masih di Onyx Prodigy. Yep. Waktu itu bahkan satu tim juga kan sama Nile. Wow. Tapi ya untuk sepanjang debut di FPL ID hingga sekarang, Nile memiliki total unique hero sebanyak 11. 11. Masih ada chance lagi. Masih banyak ya? Masih banyak. Masih ada berpuluh-puluh hero yang belum dia gunakan di meta sekarang. Cuma sekarang fit atau enggaknya, ketika mereka menuju ke arah Tigreal, Wah, ini lumayan sih ganggu pergerakan Wah. dari seorang Kufra. Jujur ya, ini Yep. cukup mengganggu sih Om. tapi Ini Tigreal juga Valentina gak sih? bisa kalau mau Valentina. Tapi menurutku sini Tigreal juga bisa tutup Nolan kan. Yap. Karena implosionnya dia gak bakal bisa didot sama sekali dengan Fracture. Valentina kah untuk mengambil efek dari implosion? Oke, dan Valentina juga banyak banget ya pastinya dia punya escape juga. Yap. Dan- Implosion bisa apa tuh? Imo Finder. Dominator bisa Desert. Dominator Desert juga. Oke, dan ternyata Lilia lebih bermain aman sepertinya. Dan ternyata jawabannya adalah Julian dulu untuk di area jungle. Kenapa Yep. nggak tadi? Roger marah. Marah. Nggak marah, tapi itu menandakan kalau memang Julian lagi sedang berada di dalam power. Oke, Oke. berarti Nah, kan ini Ruby. Akhirnya digeser kan Betul. Rogernya ke samping. Iya, dan juga Ruby digeser ke samping nih ya. Iya. Untuk Nino harusnya ya. Berarti untuk goldnya nih dari Hais. Mau main Ruby Gold kan? Wih. Hayabusa hyper carry gitu ya. Ya, ini lumayan berat. Mereka butuh range ya. Beatrix, hero suka di Cloud terlebih dahulu. Oke, Cloud. Untuk Hais kali ini, lagi-lagi kayaknya Hais bakal dikasih tugas yang cukup banyak ya. Ini berat Seperti sih. lane jauhnya ini bakal harus dikontrol. Yap. Ini banyak apa berat nih Ul? Beda nih. Berat dan banyak. Ini berat sih. Ya. Dia disuruh head to head sama Roger. Yap. Dan kasusnya early game dia akan hancur. Sedangkan Nile juga nggak punya power di early game untuk follow. Iya. Iya makanya gue bilang kalau banyak sama berat beda. Ini agak berat kalau untuk kali ini. Alright, let's see aja. Karena ini adalah game penentuan untuk kedua tim ini sekarang. Sama-sama revamp memang. Tapi bagaimana dominasi Geek Fam dari game pertama dipatahkan Alter Ego di game yang kedua. Alright, tapi kalau menurut draft, Om apa? Geek Fam sih aku. Oh? Aku alter ego sih. Oke, 1 untuk 1. Mampukah Alter Ego dengan keluarga terbaru mereka menghempaskan Geek Fam atau Geek Fam Revamp kembali lagi menuju ke dominasinya. Dan Nepal Arena minta tepuk tangannya. Oke. Let's go to the lane of down. Sepanjang hari kedua ini, kita ngelihat ada banyaknya 2-0. Dan match penutupan ini akan menjadi cukup sengit karena keadaannya sekarang cukup imbang dan kembali kita akan melihat
munculnya sosok assassin Hayabusa yang sedari di game 1 dan 2 tadi ditutup, ini akhirnya keluar. Ya, betul sekali. Setuju banget dengan kondisi dari Alter Ego sekarang. Harusnya invite ke arah jungle tuh nggak ada. Oke. Karena memang agak cukup berat kalau ketika dari Baloski masuk sendirian. Keluar Flicker, ada Owen. Itu yang akan tapi untung aja. Retribution-nya masih ada di depan sana. Dan ini adalah kondisi yang gua takutkan. Ketika Cold Shadow ada di depan sana. Dan Vincent berada di level 3. First blood di tangan dari Nile. Itu yang sudah kita takutkan Omawa dan Aul. Nah ini bahaya sih ya. Oh tapi Aboy harus mundur. 2 point kill. Enggak. Ternyata masih bisa kabur juga. Aturan Owen langsung flicker implosion di situ tadi. Enggak, belum ada. Belum. Implosion belum level 4 bang. Oh, Kebetulan. Masih Iya. 2 ya. Sabar dong, sabar. Sabar. Oke, ketika sekarang saya berdebat sana, langsung mencegah Shadow Kill. Masih bisa selamat karena damage masih belum tentu maksimal. Baloski dan juga kawan-kawan agak cukup terpressure. Berbeda dengan game pertama 11 menit, tapi Hais seperti yang sudah kita bilang, dia dikasih tugas banyak apa berat ini berbeda kasusnya. Oke. Banyak dan berat kayaknya. Banyak dan berat. Dia harus boleh. bertahan. Minimal Sahais harus survive dulu nih. Yap, Ya, yap. menit 8, menit 10 lah. Ya karena untuk di awal-awal jelas dari poke damage yang dimiliki Roger ya, ini bisa banget untuk merobek defense dari Cloud juga. Tapi ini di jalan yang berbeda sebenarnya. Kita melihat bagaimana Nile juga dengan first blood, ini bakal jauh lebih enak karena dia bakal bisa set up duluan. Mereka juga punya Tigreal, mereka bisa lebih maju nanti untuk dapetin turtle yang pertama. Karena dengan adanya Shadow Kill juga, Retribution masih tetap bisa dipencet. Oke, tapi dan Vincent sudah mulai masuk ya ke area turtle-nya. Tapi Nino juga udah mulai datang, bukan hanya Vincent yang mulai masuk. Buat Shadow ke arah belakang, Purify-nya meng-cancel sosok dari Sir Nile. Tapi informasi yang diberikan, Nile harus dapat ditangkap di karena kalau tidak dia akan cukup berbahaya untuk Sir Nile. Dan lihat, dibalaskan dengan kondisi dari seorang Owen yang akan coba di-takedown dari sosok Sir Baloski. Berhasil mendapatkan point kill. Dan bahkan Nino menjadi pilihan pertama. Ternyata di balik sana ada Rondel dan Nile ternyata dimainkan supaya dia terperangkap dengan Retribution from Nile. Berhasil mendapatkan dirinya dengan turtle, tapi Nile terperangkap di depan sana. Tidak ada Coach Shadow kembali. Satu-satunya yang harus mereka selamatkan adalah Purple Buff karena satu penjaga mereka yaitu Nino sudah di take down. Oke, karena Vincent nggak retry juga. Wow. Title race dan point kill yang menunjukkan seorang Vincent gak berani. Vincent memilih untuk mundur, mencoba untuk menyelamatkan seorang Baloski, tapi Baloski diikhlaskan, direlakan begitu saja depan Nile. Oke, ini panjang banget ternyata ya dari segi fight-nya juga sama-sama overextend. Dan akhirnya Baloski yang harus ditumbangkan. Tapi dengan adanya pun Turtle yang membuat dari Alter Ego harusnya terbilang cukup unggul. Tapi goldnya di-lead sama Geek Fam. Dan ketika turtle-nya hilang, mereka tidak kehilangan Purple. Harusnya tukar langsung Purple sih Om, daripada extend team fight. Ya, kelamaan ya buat tim fightnya juga tadi. Memang terlalu ke dalam tadi yang diopenkan Baloski. Sedangkan kita tahu tadi Enhance Sword sudah dipergunakan juga. Sehingga akhirnya dipakai buat kabur tadi. Cuman ya tadi jelasnya cukup sentimental. Karena ketika Baloi tumbang juga di-recall tadi sama Nile. Oke, Duno lagi. Shadow kill kembali terjadi tapi Aboy kali ini diselamatkan dengan adanya Black Juice. Membuat dirinya mundur ke arah belakang dan selamat. Selamat, tadi dia Black Shoes ya. Defensive manuver yang dimiliki juga. Sementara Hais ini lagi dalam keadaan sulit kayaknya. Seperti biasa, Hais akan coba ditabrak di depan sana. Langsung ada blasting duet, tapi nampaknya Hais still survive dari bottom lane. Like and pounce ya tidak terlalu maksimal karena ada absorb damage kecil dari blasting duet. Dan juga trigger disiplin Purify-nya nggak dipakai loh dari Hais. Wah itu sih gila sih, lebih ke arah gila sih. Iya cukup mengerikan loh, karena dia bisa langsung lempar, tapi ternyata ketika mereka lupa ada Nino di sana, ada baiknya maka Nino dibandingkan mereka harus fokus ke arah Hais. Yep. Agak cukup banyak waktu diberikan terhadap seorang Baloski untuk dapetin Hais, tapi nampaknya itu tidak melaksanakan rencana dengan berhasil. Eksekusinya masih belum terlihat ya. Cukup tenang juga, pasti emang lumayan jauh soalnya di dalam satu turret yang masih berdiri. Damage-nya nggak cukup ya. Oke, dan ini dia tugas untuk Owen sekarang. Apakah memang bisa melakukan setup juga untuk di Turtle? Karena bagaimana positioning dari Geek Fam, mereka nunggu juga nih. Mereka bakal, bukan Nino? Oke, Nino lagi menjadi bulan-bulanan warga. Time of Thunder telah dikeluarkan, tapi nampaknya Nino harus tetap tumbang. Tidak ada Baloski membuat sosok dari seorang Cops akan coba di-all dengan Implosion. Lain wall, Cops harus dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka membalaskan kembali kanan. Kehilangan Vincent, kehilangan sosok Baloski. Dan free terhadap Turtle. Oh ini Aboy. Mencoba untuk melakukan sakit pertukaran. banget. Waduh, bahkan lihat blessing duet untuk absorb damage dan life steal safety. Oh tapi di sisi lain Cadera juga dapetin satu buah outer turret ya di arah bawah. Ditukar dengan adanya Turtle. Memang cukup jauh apa yang dilakukan sama Geek Fam tadi. Sehingga akhirnya 3 pemain yang menghilang.
Ini membuat dari Alter Ego berhasil untuk mendapatkan kembali dari kontrol objektifnya. Ya, meskipun mereka harus lagi ya kehilangan buat turtle-nya juga. Dan ini Nino, dia memang menjadi bulan-bulanan. Tapi lihat, aksi dari Nino menjadi bulan-bulanan adalah 3 pemain dari Geek Fam yang ditukarkan juga. Dari build emblemnya atau dari build equip, Gops. Masih dengan Arlot dia, masih cukup pede. Furious Hammer bahkan untuk first item dan ada Thunderbelt sekarang. Oke, lihat di sana Paloski. Coba targetan Reds, all dia berikan satu Owen. Tertank dan begitu implosion! Kali ini yang diberikan damage yang para pasukan Alter Ego bisa maksimalkan adalah double kill yang diberikan oleh seorang Hayabusa. Lihat, dapetin sosok dari Sky Pister dengan menyala. Gold masuk ke dalam. Triple kill dapatkan Nile. Looking for Maniac. Apakah Nile akan coba memaksakan dengan Maniac yang dimiliki? Karena lihat Sky Pisternya menyala. Menuju ke arah Kadera. Nile! Ini dia, Nile. Salah satu sosok jungler nakal yang benar-benar tidak bisa dipegang oleh timnya maupun oleh lawan. Oke, dan terlihat ya bagaimana Nile juga men-trigger pastinya. Nile just being Nile. Ya, Nile just being Nile. Instingnya yang juga begitu tajam bergerak ke arah bawah. Oh, lagi-lagi ya, dia benar-benar mancing banget nih ya. Psikis dan juga emosi lawan. Ya, memang itulah Nile. Yang sempat kita sudah sounding di awal. Sosok jungler yang tidak bisa dipegang, liar, nakal. Dan dia sangat cocok dengan identitas dari Alter Ego. Chaotic team play ya buat Alter Ego juga. Ingat Sky Piercer yang dibawakan dengan Nile ini sudah punya stack yang belum kita lihat di berapa stacknya, 40 kah, 30 kah? Oke, 6 soalnya ya poin killnya Blazing Duet. Dia tadi dapat 3 poin kill sih. Dan bahkan di sana Vincent bakal coba di following up oleh seorang Nile. Dan kali ini tidak ada celah untuk bola. Satu hit, lihat gak? Satu hit saja. Nile menambahkan kembali stack dari Sky Piercer yang dimiliki. Iya, dan menyala abangku ya Sky Menyala. Piercer-nya. 310 true damage yang masuk. Sementara di sisi lain, ini lagi ada yang bahu-membahu nih di bawah. Kadera dan Gops mencoba untuk melakukan pertukaran, tapi respon yang baik. Nino dan Roundel yang langsung bergerak juga. Mengusir mundur 2 pemain dari Geek Fam, sementara Turtle akan dipegang sama Alter Ego. Memang terkadang kalau bisa dibilang unik, ini adalah tim yang unik. Tim yang kalau ketika bermain dengan struktural atau SOP yang jelas, mereka nggak keluar identitasnya. Tapi ketika tim ini dikasih orang-orang yang bermain dengan liar, nggak bisa dipegang, bermain dengan barbar. Lihat, ini Alter Ego yang mungkin kita rindukan. Ya, lihat 2 hero-nya bahkan bisa lompat ke belakang semuanya kan. Dari Hayabusa, dari Cloud-nya juga dengan Blazing Duet-nya. Dan bahkan ini Haisya belum join teamfight bos. Dia dari tadi diserang, tapi dia juga gak ter-pick off sama sekali. Aman ya, ya mode bertahan lah bisa dibilang juga untuk Haisya juga. Kali ini dengan 3 assist yang dibawa, Vincent, Feeder of Heaven ya sekarang sudah selesai. Tapi kayak ngelihat dari Vincent, agresivitasnya ini udah lumayan bisa dibungkam loh. Iya, dengan 3 kali ter-pick off juga ya buat dia sendiri. Dan ini berarti dari Geek Fam-nya akan mengandalkan Cadera nih ke depannya untuk bisa menangin teamfight. Oke, ketika mereka terdeteksi ada Owen di sana body block yang sangat baik. Membuat buying time dari bottom lane untuk Hais. Tadi Ul, kita tanya berat atau banyak beban yang dimiliki. Ketika beratnya sudah selesai, sisa banyaknya tugasnya. Oke, lane bawah udah checklist nih Checklist, ya. sama. Inner turret udah selesai, sekarang tinggal join fight-nya nih. Banyak point kill, banyak farming, udah itu tugas Hais. Karena beratnya udah lewat. BOD untuk Nile. Tuh, Nile damage-nya udah cukup banget ya. Ini buat ngebelah. Apalagi buat yang tipis, mungkin seperti si Aboy, Vincent, Cadera. Kalau memang nggak punya Winter, bakal... Wah! Itu dia, nakal. Jungler nakal. Oh. Dia bisa tumbang loh kalau tadi dia kesabet atau kena dari bouncing ball-nya seorang Paloski. Tapi di sana bakal coba dimakan Owen, implosion-nya gagal. Berhasil mendapatkan Paloski tapi di belakang sana Paloy tidak bisa menyelamatkan Abe dengan shadow kill terbagi menjadi 2. Masih mau lebih dan final slash finally shutdown terjadi. Blazing Duet dari seorang Hais mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi dampaknya hanya ada Paloski yang bisa didapatkan oleh seorang Hais. Karena Nile bertukar dengan shutdown yang tidak terlalu worth it ketika ward akan muncul. Walaupun segi power masih dipegang oleh tim Alter Ego. Oke, dan bahkan kali ini pun shutdown. Oh, Final slash! On top tower bakal coba dibalikkan kembali ke arah oleh seorang Kadera dan juga gagal. Hais di belakang sana bakal coba dimakan, ditelan pulat-pulat sama Wind of Nature. Dia tidak bisa menyelamatkan jiwa dan raga. Terpakan. Apa yang dilakukan Hais masuk ke dalam sana, Wawa? Wow. itu dia. Itu dia. Itu dia. Apa? Ya, momentum dia bisa menangin fight-nya. Dia double edge. Dan dia itu bisa juga jadi faktor yang cukup krusial. Wow. Oke, dan Jadi lebih ke arah gacha. Gacha. Ya, tapi hilang momentum sekarang sih buat Alter Ego ya. Dimana mereka harus kehilangan tadi Nile yang pecah celengan yang pertama.
Hais juga harus tumbang. Tapi nampaknya tim fight akan kembali terjadi di depan sana. Dengan Nile menuju ke belakang, Shadow Kill terbagi. Dengan Dino yang tumbang, tapi Ghost berhasil didapatkan oleh seorang Nile. Tapi Owen dan juga kawan-kawan harus diselesaikan oleh sosok seorang Kadera yang memiliki Roger. Sedangkan Nile hampir saja tumbang. Nile gak bisa lagi selamat dan kalau Nile masuk ke dalam juga. Wah, ini bukan dan jungler nakal sih. Lebih ke arah high risk, high return, do or die sih dia. Iya, walaupun tadi sebenarnya ada Owen bagus banget. Dia implosionnya connect ke beberapa target, tapi sayangnya nggak ada follow up damage. Dan akhirnya dua pemain yang hilang dari Alter Ego membuat Lord jatuh ke tangan dari Geek Fam. Dan keadaannya ini cukup seimbang sekarang. Oh, Iya. bukan aku nggak bilang seimbang sih. Dipegang Geek Fam sih. Oke, bahkan udah dibalik ya. Dibalik ini om kondisinya. Setuju. Dan juga ini Gobs yang luar biasa lagi-lagi. Dengan Arlott, pemakaian dia yang selalu bisa tepat untuk Final Slash-nya dan team fight-nya. Kita tahu bagaimana Gobs ini sering menjadi pemain yang terdepan juga bersama dengan Baloyski untuk open initiate dengan yang lainnya. Kemudian Ice ini Holy Crystal sebentar lagi juga bakal selesai buat si Vincent. Dan hanya Hayabusa, dan hanya Nile yang unggul gol. Ini berarti untuk power dari Sky Pierce juga masih ada memang sekarang. Tapi udah mulai turun ya, satu ya tadi Iya. kan. Mahal masalahnya shutdown-nya. 30. Seingatku 30. 30%. Iya, 30%. Oke. Lord masih bisa di defense sih harusnya ya. Attack speed-nya juga cepat banget dari Hais. Ada Dominator Distance juga. Sementara Holy Crystal sekarang sudah selesai di tangan dari Vincent. Yap, dan Vincent dengan Julian di sini bisa nge-bait juga kan Advance Sword yang dimiliki Cadera, satu buah GDS. Lebih menambahkan lagi untuk extra movement speed dia untuk bisa mengejar lawan-lawannya nanti. Oke, 1400 gold lead sekarang dipimpin oleh Geek Fam. Alter Ego, mereka coba untuk bisa bermain ke arah split push karena ada dua loh yang bisa potensial untuk bisa jalanin lane jauhnya antara Hayabusa dan Cloud. Yap, Tapi sekarang jangan ya, karena Hais belum punya Win of Nature. Aha. Itu bahaya banget ketika di head to head dengan ada sosok seorang Kadera. yap, dan ada Baloyski juga sih yang selalu mengintai ya dari bagi rumput. Jadi kalau ada split push, ada bouncing ball dan biasanya di sini gold lane yang split push juga. Oke. Yaitu ada Cadera, jadi ada Cadera sama si Baloy. Om Wawa pilih untuk sosok seorang Owen harus menemenin Hayabusa atau Cloud. Gak Buah bisa sih Hayabusa. tapi agak susah buat Hayabusa, kan dia bakal lompat ke depan sendirian. Ya karena setidaknya split push dia akan ada yang dinai rotasi kalau gua tetap menuju ke Hayabusa. Oke. Karena Hais masih punya Purify, masih punya chance. Kalau dia bisa mainin timing dari Battle Mirror Image, dia masih bisa selamat. Sedangkan Hayabusa, sekali Quad Shadow-nya udah tersangkut, mungkin title ALM udah dipegang sama dirinya. ALM. Almarhum. Iya, almarhum. Langsung tumbang gitu maksudnya. Title ALM. Oke, tapi kali ini Alter Ego mereka masih bakal coba untuk set up defense terlebih dahulu. Bermain aman dan sabar karena kalau ngelihat ya Owen ini hero momentum. Ini harus diciptakan sih. Iya. Nantinya untuk implosion targeting yang optimal juga. Tapi permasalahannya adalah dua Purify ini. Yang membuat dari Geek Fam mereka cukup bertahan gitu pada inisiasi-inisiasi yang dilakukan sama Alter Ego. Yes, Abe juga bahkan sering untuk nge-bait ya. Dia maju ke depan, dia punya Purify, dia punya Black Shoes. Dan sekarang Baloyski dengan satu buah Immortal. Ini masih dengan split push ternyata buat keambil? Viva. Oh, keambil lah boy. Dan bahkan kita akan melihat dari Hais bukan dengan Win of Nature, tapi Hais dengan Winter Crown. Possibility yang akan dia miliki. Dia pengen blazing duet sambil beku. Sambil beku. Bisa. Kan sekarang Winter Crown udah bisa sambil ngedamage kan. Bisa, tapi kalau dia butuh untuk head to head dengan ada Kadera, jangan lupakan itu juga. Bukan blazing duetnya doang. Tapi gimana cara dia nge-deal damage itu yang sangat butuh. Tapi Aboy tidak ada Black Shoes. Informasi yang didapatkan oleh seorang Nino. I'm of Ender dengan seorang Baloyski. Tapi lihat di arah belakang sana. Ketika ada Shadow Kill, terbagi menjadi dua. Dan ada Nile, berdua ke belakang. Tebak para pasukan dari tema Alter Ego. Mereka ada Blade dan Tremain. Porak-porandakan Naboy. Tepakan kehilangan Vincent akan menjadi pilihan mereka yang cukup berbahaya. Vincent terperangkap dan Benny yang ke no way. Wipe out. Ini bencana. Oke, dan triple kill dari Roundel pula yang berhasil didapatkan. Wipeout tercipta, one straight push bisa terjadi di arah tengah. Tidak ada jawaban untuk bisa menyelesaikan para pasukan dari tim Alter Ego. Dan Dew El Familia paket dari kekalahan dan what the river sweep, what the epic comeback from Alter Ego. Dan Alter Ego menunjukkan bagaimana satu buah revamp dan rombakan yang terjadi. Clean sweep yang memang belum bisa didapatkan, tapi river sweep itu adalah satu hal yang begitu pahit yang harus diterima oleh Geek Fam yang masih belum revamp.